bersama-sama belajar firman Tuhan, dan ini masa raya Prapaskah katanya ini minggu keempat, tapi di Sukodono maupun di Ngiling tidak ada tradisi tentang kalender gereja. Manut per bulan masing-masing, bulan masing-masing, dan saya juga tidak biasa begitu. Nah, tetapi baiklah, kita akan belajar bersama-sama sebagaimana yang sudah disampaikan ke saya. Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Kitab Nabi Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ketaatan dan Ketabahan Hamba. Dan hari ini kita akan belajar tentang siapa hamba Tuhan itu. Apakah itu berbicara tentang kita? Nanti kita akan lihat. Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saya akan membacakan di Alkitab edisi terbaru tahun 2023. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan dihujani. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang, ngenat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar pada Allah. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan mempersenjatai diri dengan panah-panah api, masuklah ke dalam nyala api dan ke tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tanam pula hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan rebah dalam keadaan tersiksa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata kepada kita, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara di dalam hatinya. Pak Bujo minta tadi yang jawaban-jawaban wish. Saya senang sekali karena nyambung dari apa ya. Hari ini kita akan belajar hal yang berat. Saya harus katakan dari awal, ini berat. Jadi bukan hanya teksnya yang susah kita pahami, tetapi juga pemaknaan kita. Lalu
lebih berat lagi kalau apa yang kita terima itu kita paksa-paksa masuk, baik di otak kita maupun dalam perasaan nurani kita. Saya harus katakan ini berat. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyiapkan untuk menerima beban berat. Cara kodono Bapak, urip wis ngene sih kok mau pilih Pak begitu. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya saya akan perkenalkan, barangkali ada yang lupa dengan saya. Terima kasih senior-senior, ada guru saya di AKBP Mbah Kakung Sabar Toto, juga masih sehat bisa ketemu, walaupun bidang beliau di pendidikan, saya di teologi, tidak pernah diajar ya, betul ya, tapi dia guru saya. Tuhan masih bisa bertemu Pak, saya dulu manggilnya Mas Thomas Sumito, tapi ketemu Podo tuanya saya ini. Kita baik, nama saya Rukito, pemberian orang tua. Apa artinya saya tidak tahu, tapi saya memberikan makna. Rukito itu koyo rakitan. Jadi saya itu ora iso urip dhewe. Serius, saya tidak bisa hidup sendiri. Ketika saya menikah yang pertama, lalu istri pertama saya dibawa pulang ke surga, saya harus mencari rakitan saya yang baik. Anak-anak saya juga perlu rakitan yang baik. Silakan Bu Ganjar Tentrem Sudiasih, silakan duduk. Ada nama lain? Oh, tidak. Ya, Bu, istri saya yang kedua. Di sebuah konven hamba Tuhan, konven gembala di IBC di Bandung dulu, Pak Pendeta Heri tanya, kalau orang sudah istrinya meninggal atau suaminya meninggal, istrinya meninggal, lalu nikah lagi, tulang rusuknya berapa saja, tulang rusuknya berapa saja? 2. Istri saya 2, yang satu sudah di surga, yang satu masih. Saya juga bilang ke anak-anak saya, kamu punya 2 orang ini. Itu juga hal yang berat untuk diterima. Padahal di sana kan tidak diperuntukkan untuk ketemu tidak seperti malaikat di surga, kata Tuhan. Saya sekarang setelah sudah tua itu dikhawatirkan oleh teman-teman majelis nek nyepeda jauh. Padahal Kudus Jeporo yo ora adoh. Pak, ini walaupun sudah mulai terang, nek muda. Maka ketua majelis bukan nopo-nopo jenengan kantor kota dari. Harusnya yang mengantar saya salah seorang majelis, tapi karena di sana ada tamu hari ini. Tamunya baik-baik dari Kanada, yang satu profesor, yang satu dokter. Saya tidak tahu itu suami istri atau tidak. Pagi ini khotbah dan nanti malam dongeng cerita-cerita tentang Kanada. Kemarin datang di Kerangkeng, sudah suami istri. Oh ya, saya juga belum kenal. Ketua majelis Pak antar saja, dan kalau tamu usaha belum tidak pantas. Nah terus karena yang ngantar ke pemuda, silakan Mas Gading. Berdiri silakan, di belakang. Oke, baik. Mas Gading. Tidak usah berpikir bahwa Gading itu apa, tapi Gading juga berbeda dengan Gading yang lain. Terima kasih telah mengantarkan. Baik, kita akan belajar tentang hamba Tuhan. Saya mulai dari nama Yesaya. Yesaya dari kata Yesaya, artinya Tuhan keselamatan, Tuhan juru selamat, Tuhan penebus. Jadi kenapa di kitab Yesaya begitu banyak buatan tentang Immanuel, tentang juru selamat, tentang hamba Tuhan yang menderita?
Dari nama itu Yesaya atau Yesayahu itu artinya Tuhan penyelamat atau Tuhan juru selamat. Tapi Tuhan yang adalah juru selamat itu firman-Nya harus berinkarnasi menjadi manusia, dan manusia yang dari firman itulah yang akan menjadi hamba Tuhan. Kita semua sudah tahu. Nah, kalau kita membaca apa yang diberikan oleh judulnya, ketaatan dan ketabahan seorang hamba Tuhan, di situ orang kata-kata aneh. Nah, baik. Kalau kita membaca dari tentang hamba Tuhan panjang, mulai dari Yesaya 49 sampai Yesaya 55, itu berbicara tentang hamba Tuhan betapa panjang. Tetapi di perjanjian baru tentang hamba Tuhan atau hamba Allah itu sedikit sekali pengungkapannya. Kalau kita berbicara tentang persiapan kita masuk Paskah atau Jumat Agungnya, maka kita diperhadapkan pada berita yang disampaikan oleh Nabi Yohanes Pembaptis, anaknya Imam Zakaria. Dia menyebut sebagai domba Allah, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu di awal-awal kitab Injil Yohanes. Firman Allah yang menjadi manusia itu diberitakan sebagai anak domba Allah, lalu dihubungkan dengan tafsiran baru bahwa ketika Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Betlehem dan dia tidak punya tempat penginapan, dia tidak punya saudara di sana yang dekat karena sudah keturunan keberapa, lalu menginap di kandang. Dan rupanya ditafsirkan baru itu kandang tempat mempersiapkan domba-domba yang akan menjadi kurban di bait Allah. Yesus dari dalam kandungan dan ketika dia dilahirkan di kandang yang memang dipersiapkan untuk domba-domba kurban. Nah, sekarang mari kita melihat Yesaya selain berbicara tentang Immanuel, tentang Raja Daud, dia juga berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Dan saya menjadikan tradisi setiap Jumat Agung dulu ketika saya memimpin ibadah di sebuah rumah. Yesaya 52 ayat berapa itu sampai pasal 53 ayat 13 saya baca. Dan saya pernah membagi dengan singer, dan singer di sebuah paku itu membaca tidak bisa selesai. Kenapa? Suasana itu mempengaruhi kondisi dan jemaat sehingga ketika itu dibacakan dia menangis berhenti. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan sebagainya. Supaya saya tidak menangis kan saya badannya cepat. Ini realita. Sebab ketika berbicara itu maka kita melihat hidupku yang ditebus oleh hamba Tuhan. Sekarang kita akan lihat di perjanjian lama itu menjadi sangat populer. Maka di kalangan orang Yahudi sampai sekarang tentang hamba Allah, hamba Tuhan itu populer. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Silakan anak-anak muda atau siapa saja yang silakan membuka di internet, di Google tentang hamba Tuhan dan bahasa Ibrani. Nanti akan muncul banyak. Silakan belajar. Saya akan ambil beberapa. Yang pertama, hamba itu disebut ebed atau efek. Karena saya orang jadul, saya
Saya tahu yang sekarang gereja-gereja punya LCD, tapi saya tidak bisa pasang. Itu saya dipasang loh, bisa asik. Tulisan-tulisan kita mudah. Efek Yahweh, hamba Yahweh, hamba Tuhan. Hati-hati kamu memberikan nama Abed kepada anaknya. Itu artinya hamba. Juga bisa hamba Allah, efek Adonai, hamba Allah, atau efek Hasem. Hamba dari nama itu, yaitu nama Yahweh. Apa artinya? Hamba, pelayan. Yang ketiga tidak enak, budak. Yang tadi apa? Melayani. Itu berarti orangnya adalah pelayan. Tidak hanya lelah, menangis, wis berlelah-lelah, wis sungguh-sungguh, wis serius. Yang mudah-mudah wis tahu pipa itu. Yang tadi kan mulai sukacita yang pernah wis tahu pipa itu. Tadi masuknya orang ini balas ini. Wah, apa untuk suatu kono-kono juri lokasi. Suaraku ini panas, betul panas. Saya tidak bisa pur, pasti kiri kanan saya. Makanya kalau Pak belajar aku, saya tidak pernah ikut. Kelompok saya tidak pernah ikut. Ngantar istri saya ke gereja dari Ngiling ke Sukodono 10 sampai 14 jam. Tapi saya tidak pernah ikut. Moga sama Pak gini-gini lansia tidak ikut saya. Kenapa? Ganggu. Saya sadar, saya ganggu. Lebih terganggu lagi kalau sudah berbicara tentang hamba Tuhan. Orang-orang harus mati mengatakan ini hambanya gitu. Saya terganggu. Saya disebut hamba Tuhan, terganggu saya. Pendeta pengganggu. Gue Mbak Mil betul gitu kan? Maksudnya. Tapi kita belajar bersama-sama. Kok sih bilang kok beraku gitu loh. Buku sih pakai pinter-pinter akeh. Wah, buku sih gawe diganggu. Nah, hamba, abdi, pelayan, budak. Budebura dari GKMI Jepara, istrinya Pak Pendeta Bambang, pernah diundang khotbah di Sukodono berbicara tentang pelayanan. Lalu dia katakan begini, saya nasihatkan dan saya tidak pernah lupa. Seorang budak kemanapun tuannya pergi dia akan mengikuti, termasuk kalau tuannya itu musafir dan harus menginap di tempat terbuka pakai tenda. Kalau itu dingin, ini yang paling ekstrim. Maka tuannya supaya dia hanya tidak cukup dengan selimut, dia akan bedah perut budaknya dan kaki tuannya dimasukkan ke dalam perut budak. Nek mung nangis, nek mung dipaitu, nek mung kesel, belum sampai dinilai yang diberitakan Yesus. Mudah-mudahan hari ini berat. Selanjutnya menghamba, mengabdi, melayani itu dibutuhkan
memudahkan diri, dibutuhkan ketaatan penuh. Makanya saya sebenarnya tidak siap untuk yang ini. Jujur saya katakan, cari Emir terus udah saya bilang lulus sudah pun dipindah ini di Biswargo itu lulus. Selama di dalam dunia kita terus belajar. Siap tidak siap, seperti yang saya katakan, kita harus punya telinga seorang murid. Yang guru tentu tahu apa artinya punya murid. Istri saya ngajar kelasan, tak suruh lewat kelasan supaya nilai-nilai Injil bisa kau terapkan. Pendidikan yang kau pelajari di SPG dilanjutkan ke pendidikan lanjutan, diterapkan di sini. Anaknya Pak RT belakang gereja, bukan orang gereja. Nek disuruh maju dari kursinya harus loncat dulu ke meja, turun. Karena rumahnya tingkat 3. Bapak Ibu dan Saudara tahu, setiap hari jangankan dia pulang sekolah, saya nunggu di rumah, ceritanya sama. Mohon maaf ya, Emir wes untuk polai. Saya ini di waktu direkam ya Mas. Tangga gue. Nah, ini kan belajar ini. Nah, seterusnya ketaatan penuh itu harus disertai dengan kerendahan hati. Sang firman mengosongkan diri menjadi manusia. Paulus mengatakan merendahkan diri, mengosongkan diri menjadi manusia dan menjadi hamba. Surat Filipi seperti kita, bahkan menderita mati di kayu. Walaupun kita tidak harus sama seperti Yesus, bukan kita ya. Tapi paling tidak ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan pengabdian apapun juga, maka kita harus punya pemahaman seperti yang diajarkan Alkitab, seperti yang dilakukan Yesus. Saya cuma khawatir, nek dan saya khotbah kudu mengundurkan diri dari pelayanan. Betul nggih? Betul. Saya khawatir begitu. Abote ngono, sing sing terus saya kondone takut. Mudah-mudahan Bapak tidak begitu ya. Kakak saya. Jadi mengosongkan diri. Lalu pasal 53 ayat 1 sampai 13, Yesaya menyatakan penderitaannya ini yang menginspirasi film. Saya nulis bahasa Inggris di Kuyu. Bapaknya yang antar saya itu guru bahasa Inggris. Tulisannya ini, judul filmnya Passion of Christ. Tolong dibetulkan ya, saya salah. Artinya beda Pak kalau ucapannya. Iya. Artinya semangat dari Kristus. Dan kita bisa melihat filmnya yang disutradarai oleh Mel Gibson dari Hollywood. Kita tahu penderitaan berbeda dengan film LPMI tentang Yesus. Saya menghayati itu. Kok iso? Saya cuma ngerti, saya itu pakai kaos sing iso di
cambuk yang ada pancing yang jebret, tarik, sobek. Ketika itu terjadi, saya membencikan. Sampai sekarang saya kalau nonton film itu tidak tahan. Itu Yesaya 53 ayat 1 sampai 13. Dan singa dari Sukodono membaca itu tidak selesai. Dan kalau saya yang membacakan di mimbar, saya harus baca pelan-pelan dan di samping saya ada air dulu supaya aku gitu tak tekan pakai air. Nah, itu yang terjadi. Nah sekarang pasal 55 kita bisa ya, ayat 6. Ini saya senang sekali dulu. Carilah Tuhan selama Dia. Tak bacakan saja ya daripada dulu ya. Ini ajaan dari hamba Tuhan di akhir pasal tentang hamba Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi menurut seruan itu ada waktunya Tuhan tidak berkenan ditemui. Tapi kita belajar di sini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kita datang ke sini, itu berarti kita mencari wajah Tuhan. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ini warnanya. Biasanya berseru dekat atau jauh? Jauh kan? Wow. Tapi justru ketika dekat berserulah. Sebab bisa terjadi suami istri dekat, orang tua dengan anak dekat, anak dengan ayahnya, dengan ibunya dekat, tetapi tidak bertegur sapa. Istri saya nonton TV, saya belajar di dapur, kadang lihat scroll Facebook apa-apa di dapur. Beberapa waktu yang lalu istri saya protes, saya yang mikir ini jajannya sehat orang wong di Cina ngaruh, Cina bumi. Istri saya kan tidak makan malam, saya makan malam. Habis makan malam itu, ya terus itu dan belajar buka apa, ngapain apa. Nah, baik dong. Sarutannya begitu, carilah Tuhan. Sekalipun dia harus menderita, carilah Tuhan. Nah, kalau diceritakan tapi yang paling ekstrim, dikatakan di sini bahwa aku memberikan punggungku untuk dipukul. Sekarang tidak ada orang tua mukul punggung atau bokong anak, tidak ada. Lalu dibungkam, ibu marah-marah. Bapakku apa? Marah. Jangan dikira mukul itu tidak baik-baik. Saya dulu dipukul bapak ibu. Saya masih ingat ibu saya almarhum pernah mukul saya dan saya nakal. Kenapa Tuhan yang tidak ada begitu? Orang pantas benar. Benar. Karena saya pulang cari rumput untuk kambing ternak kami, lalu di jalan itu diganggu sama teman iseng. Jadi keranjang yang di atas kepala saya ada rumputnya itu ditarik ke belakang untuk tidak jatuh, dan itu saya marah. Saya duduk di depan pintu, saya tunggu dia mau tak ancam kalau dia pulang lewat rumah saya. Anak-anak terutama yang cowok pernah begitu kayak saya. Ibu saya bilang begini, Ran, gak ngadus, mau tak jikuk nomanan. Baik kan ya? Tapi saya tidak mendengar hal yang baik. Kenapa?
suara emosi saya, cekak tak balang botol. Itu yang ada di sini. Sehingga ketika saya mendengar nggak adus tak jikono mangan, mari kita hati-hati. Emosi kita bisa menutup telinga seorang murid di hadapan Tuhan. Dan saya bolak-balik dibelai hati Tuhan. Makanya saya persiapan khotbah burung nangis menunggu burung mandi. Nangis, betul nangis. Sampai di meja belajar saya dulu di Surabaya kan ada depan ruang kerja. Saya sampai nangis. Besok saya tak siapkan apa itu Tuhan. Saya ngajak mereka ketemu dengan Engkau, tapi hidupku ini piye. Bagi saya, mimbar ini bukan hal untuk main-main. Sekarang kita akan melihat perjanjian baru. Tadi saya sudah buka Yohanes, sekarang kita akan lihat Lukas dan Matius. Lukas 22 ayat 27. Yang bisa membantu saya mungkin tampilkan supaya kita bisa melihat. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Itu Tuhan Yesus yang bilang. Tuhan Yesus yang berkata dalam konteks tentang hamba dan Tuhan. Injil Lukas menyatakan aku ada di tengah-tengahmu sebagai pelayan. Setara dengan itu Injil Yohanes pasal 13 sebagai pelayan itu diwujudkan dengan apa? Mencuci kaki murid-muridnya. Saya pernah mempraktekkan karena bukan mimbar sinodi. Jadwalnya itu, saya masih ingat, saya bukan mimbar di GTC Tenda. Saya siapkan handuk, saya siapkan baskomnya dari rumah. Sebelum saya khotbah, saya bilang, saya sudah menyiapkan ini. Siapa yang mau, saya cuci kaki. Para majelis semuanya tahu, tapi anak muda tidak. Kenapa? Kalau sebagai hamba di Jawa ini saya melayani, setelah kakinya saya cuci, maka saya akan cium jempolnya. Anak muda ketika melihat itu, rasa bukan. Saya yang menerjemahkan begitu. Anak-anak muda kata, kenapa? Dia melihat tidak pantas seorang pendeta mencium jempolnya. Tapi Yesus lakukan itu. Dia katakan begini, kalau engkau tidak mencuci kaki, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Dan itu dicatat panjang di Injil Yohanes pasal 3. Matius tulis boleh. Ini bisa dicarikan. Saya tidak hafal, tidak saya tulis. Itu tentang hamba yang tidak berguna. Bisa dicarikan.
sesungguhnya kami ini adalah hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang menjadi tugas. Matius 25 ya? Benar. Mungkin Bapak bisa menolong membacakan. Dan tambahkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak. Itu kan hanya hamba yang tidak berguna. Oke. Lukas 17 ayat 10. Kami Oh, misalnya. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Anak-anak muda, saya harus mengatakan ya kepada anda ini. Coba tulis di sini mau mungkin yang lain kan yang harus diseleksi. Ternyata yang kita lakukan itu menurut Tuhan di ayat itu tidak. Jangan marah sama saya. Tuhan mengajari kita, kami ini hamba yang tidak berguna. Sebab yang namanya budak atau hamba, kalau tuannya mau membunuhnya, tidak ada yang membela. Saya ulang, kalau seorang budak, seorang pelayan yang harus dibunuh oleh tuannya, tidak ada yang membela. Yesus sebagai hamba Allah dibunuh, tidak ada yang membela. Allah pun tidak membela dia, dia biarkan Eloi, Eloi, lama sabakthani. Itulah penghambaan sejati. Ini menjadi sangat baik ketika teman-teman mempersiapkan diri untuk menghabiskan Mas pembantu pendeta jujur pendeta dan juga sekaligus persiapannya jujur. Terus tidak berguna, tidak ada yang membela, tidak ada Allah, namun juga terluka dan berurai air mata. Tidak ada yang membela. Bulan di rumah saya, paling tak dengarkan saja, terus sebelum pulang tak doakan dan tak jajan, itu saja. Saya tidak bisa membela. Tarik nafas dulu. Nah, yang terakhir, Kolose pasal 3 ayat 23. Ayat ini sering dikutip untuk mengajar, menyemangati dan sebagainya. Tapi Paulus mengajarkan itu dalam konteks hamba. Kolose 3 ayat 27. Ya, baik, terima kasih. Kolose 3 ayat 23, terjemahan baru yang apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk itu konteks menghamba, konteks melayani, konteks mengabdikan diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yakobus mengatakan kita di dunia ini tidak ada yang menjadi tuan, semuanya hamba. Sekalipun dia bos besar, konglomerat, miliarder atau triliunan, dia tetap menghamba
paling tidak dia menghamba kepada Dia. Dia juga menghamba kepada negara. Sebab kalau negara bilang selesai, selesai. Dan kita ini semuanya menghamba. Secara pribadi maupun secara komunitas, jemaat GIPC Immanuel ini posisinya adalah menghamba. Suka tidak suka, itulah yang terjadi. Sebab Yesus guru dan Tuhan kita, Dia sudah melakukannya. Maka kita sebagai murid-muridnya, kita diajari untuk menghamba. Sebagai sebuah perbandingan, kita akan selalu mengatakan, aku anak Tuhan, aku anak-anak. Benar. Anak itu nek salah nanti semeni, tapi kok dirangkul jadi tetap untuk hal. Tapi nek kita posisi hamba, ingat Raja Saul itu bisa ditolak oleh Tuhan sekalipun dia hamba. Tuhan yang pilih dia. Tapi dia katakan, aku kecewa dengan Saul. Dia mengingatkan Saul, mengapa kau menangisi dia? Aku kecewa dengan dia. Itu yang bagi saya paling berat. Kau aku tak ditompo dia. Nah, mari apa yang kita persiapkan ya Paskah, masalah yang pra-Paskah kita hayati. Simbol dari ornamen dan dekorasi masalah yang pra-Paskah adalah abu dan ranting kering. Untuk apa? Tidak ada